Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara siulan angin kencang terdengar. Dan saat telapak tangan Cukuangseng jatuh, tangan raksasa kuno di langit perlahan jatuh pada saat ini. Dan aura menakutkannya tak tertandingi langsung menyelimuti Master Sekte Tianhu. Sebelum tangan pembunuh naga itu jatuh, tekanan mengerikan menyapu dirinya, menyebabkan udara di sekitar Master Sekte Tianhu meledak. Master Sekte Tianhu tampak murung, dan dengan gerakan tangannya, tongkat yang dipegang erat di tangannya, matanya berkilau tajam, dan dia membanting tongkat es di tangannya. Dalam sekejap, gelombang udara dingin keluar, dan berubah menjadi semburan es yang mengelilinginya. Pemimpin Sekte Tianhu melambaikan tangannya, dan semburan es meraung, bertabrakan dengan telapak tangan kuno yang jatuh. Dalam sekejap, kilauan cemerlang memenuhi langit, dan suara semburan es menyentuh tangan raksasa kuno itu. Langsung berubah menjadi ketiadaan lalu menghilang. Ekspresi Master Sekte Tianhu berubah. Dia menampar tongkat itu dengan keras dengan telapak tangannya, lalu berteriak, "Pecahkan untukku." Tongkat Yen segera terbang, dan ukurannya meningkat pesat di udara. Dalam sekejap, ukurannya menjadi 1000 kaki. Lalu bertabrakan dengan tangan pembunuh naga yang menampar dengan marah. Suara keras yang mengerikan disertai gelombang kejut yang dahsyat menyapu langit dalam sekejap. Sebagian besar bangunan di kota utama meledak dan berubah menjadi reruntuhan. Tidak hanya itu, jika dilihat dari kejauhan, seluruh kota yang berdiri di atas danau gantung saat ini telah sedikit tenggelam, sehingga menyebabkan gelombang besar naik ke atas danau, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Melihat konfrontasi yang menakutkan dan mengejutkan di depan mereka, wajah semua orang penuh dengan ketakutan. Di hadapan kekuatan kekerasan seperti itu, mereka sekecil semut dan dapat dengan mudah dilenyapkan. Jauh di langit, pembunuh naga hutan belantara besar dan tongkat es Yen keduanya meletus dengan kekuatan yang paling ganas, bertabrakan secara gila-gilaan, menyebabkan kekacauan di dunia ini. Anak ini harus mati. Pemimpin Sekte Tianhu menatap Cukuangseng dengan niat membunuh yang kuat. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan seorang junior yang bisa bersaing dengannya di usia segitu. Sepertinya kita tidak bisa menyembunyikan lagi. Matanya berkilat tajam, lalu dia membuka segel dengan tangannya dan berteriak, "Segel, pecahkan!" Saat kata terakhir jatuh, gelombang aura yang mengerikan lebih menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, berdampak antara langit dan bumi. Ranah Zotian tingkat 9. Mata semua orang tiba-tiba membelalak karena tidak percaya. Kekuatan pemimpin Sekte Tianhu sebenarnya tersembunyi begitu dalam. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tetapi para tetua Sekte Tianhu juga tampak tidak percaya. Mereka tidak pernah mengetahui kekuatan tersembunyi dari pemimpin sekte mereka. Wajah cantik Master Su berubah. Dia melirik ke arah Cukuangseng, yang tampak sedikit linglung dan tidak bisa menahan nafas. Menghadapi pemimpin sekte yang menakutkan, anak ini tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ternyata itu adalah Rana Zotian tingkat 9. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, dan gelombang ketakutan yang sangat besar muncul di dalam hatinya. Kultivasi yang menakutkan seperti itu di luar dugaannya. Rusak. Master Sekte Tianhu menatap Cukuangseng dengan dingin, mengayunkan tangannya yang besar, dan kekuatan yang mengepul melonjak mengalir melalui tongkat Jen.
Tongkat es bersinar terang dan aura tajam memancar darinya terus meningkat dan segera melampaui pembunuh naga hutan belantara hebat. Saat berikutnya, tongkat es yang kekuatannya meningkat secara tiba-tiba bergegas masuk dan memukul tangan raksasa kuno itu. Gelombang kejut mengerikan mengamuk, membuat banyak orang gemetar. Setelah itu, banyak orang melihat dengan mata ngeri bahwa retakan terbuka di tangan pembunuh naga Delos Talati besar itu. Saat retakan pertama terkoyak, semakin banyak retakan mulai muncul dan segera menyebar ke seluruh pembunuh naga hutan belantara besar. Tidak lama kemudian, tangan pembunuh naga hutan belantara besar meledak sepenuhnya, memicu gelombang udara yang sangat dasar tinggi di langit. Tubuh Cukwang bergetar dan dia melesat ke belakang. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Lalu Cukwang memandang pemimpin sekte Tianu dengan niat membunuh di wajahnya dan hatinya bergetar. Menghadapi praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 8, dia mungkin bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tetapi jika itu adalah ranah Zotian tingkat ke-9, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Karena kekuatan semacam itu jauh lebih unggul darinya mencapai tingkat yang menghancurkannya. Beri saya metode kultivasi dan jiwa seni bela diri Anda, dan saya dapat membuat kematian Anda lebih cepat. Sosok pemimpin sekte Tianu tersapu dan muncul 100 kaki di depan Cukwang. Dia menatap dengan keserakahan di matanya. Mendengar ini, Cukwang mengulurkan tangannya untuk menyekat darah yang keluar dari sudut mulutnya, lalu berkata dengan senyum yang sedikit gila, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melepaskan selapis kulitmu. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Pemimpin sekte Tianu tersenyum dingin, matanya penuh ejekan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Cukwang berada di akhir kekuatannya dan tidak memiliki banyak kekuatan bertarung sama sekali. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika kekuatannya pulih sepenuhnya ke puncaknya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat membunuhnya. Sudah berakhir, dia tersenyum dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal, dan udara dingin menderu masuk, berubah menjadi penjara es besar, menutupi Cukwang di dalam. Merasakan udara dingin yang menggigit dan menakutkan, Cukwang menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan gila di matanya menjadi lebih intens. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang tersisa di dantiannya meraung dan melonjak ke langit. Kekuatan mental? Senyuman Master Tianu menjadi dingin. Apakah kepala anak ini patah? Ancaman macam apa yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan mental kecil ini padanya? Namun, Cukwang mengabaikan ejekan ini. Segel di tangannya berubah dan kekuatan di ruang itu diaktifkan sepenuhnya olehnya, menderu di sekelilingnya. Dia merentangkan tangannya, mengendalikan kekuatan mental dengan satu tangan, dan kekuatan ruang dengan tangan lainnya, dan tiba-tiba menutupnya. Melihat pemandangan ini, cibiran di mata Master Sekte Tianu menjadi semakin kuat. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak dapat menggabungkan dua kekuatan yang sangat berbeda. Bagaimana dia bisa melakukan dengan kemampuan lemah anak ini? Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dua kekuatan sangat berbeda ini, kekuatan mental dan kekuatan luar angkasa berintegrasi sepenuhnya di tangan Cukwang. Bagaimana ini mungkin? Dia kehilangan suaranya. Ada pandangan tidak percaya yang mendalam di matanya. Ada juga keributan di antara orang-orang di bawah.
Banyak orang yang menatap pemandangan ini dalam keheningan, merasa sangat sulit untuk percaya. Kapan dua kekuatan yang sangat berbeda, kekuatan mental dan kekuatan luar angkasa, dapat dengan mudah digabungkan menjadi satu? Semua ini di luar imajinasi semua orang. Di Cakrawala, gelombang aneh muncul, segera membuat semua orang yang hadir tampak tercengang. Ini benar-benar menyatu. Seseorang berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wajah pemimpin sekte Tianu langsung suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Trik anak ini tidak ada habisnya, membuatnya merasa sedikit terancam. Dia menekan telapak tangannya ke bawah lalu berteriak. Penjara es segera runtuh dengan cepat, memunculkan bayangan besar yang menyelimuti Cu Kuangseng. Sekarang, dia berencana untuk menjebak dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah dia memaksa metode kultivasi formasi cahaya matahari besar dan jiwa seni bela diri, dia akan melenyapkan sepenuhnya untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya. Melihat penjara es yang jatuh, Cu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan fusinya didorong hingga ekstrim, mengirimkan fluktuasi kekuatan yang sangat hebat. Formasi cahaya matahari hebat. Sebuah suara rendah terdengar dalam hatinya, dan cahaya di telapak tangannya tiba-tiba membengkak, dan seberkas cahaya keluar darinya dan muncul tinggi di langit. Kekuatan cahaya yang tak ada habisnya menyapu, dan formasi besar perlahan terbentuk. Di dalam formasi tersebut terdapat kekuatan cahaya yang tiada habisnya. Namun yang berbeda dengan masa lalu adalah, pada saat ini, terdapat seberkas cahaya warna-warni yang samar dalam kekuatan cahaya tersebut. Itulah kekuatan yang dimiliki menara ruang waktu, yang digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuatan fungsi pada saat ini. Sosok Cu Kuangseng berkedip-kedip, dan saat berikutnya dia muncul di atas formasi matahari. Di ujung panah otomatis, apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri dengan selamat? Master Sekte Tianu mencibir, dan sesangkar es benar-benar jatuh, menyelimuti Cu Kuangseng dan formasi cahaya matahari besar di dalamnya. Sungai cahaya? Cu Kuangseng membentuk segel dengan tangannya, lalu menyerang dengan satu telapak tangannya ke arah formasi di bawah. Saat berikutnya, kekuatan cahaya meledak, dan sungai cahaya besar mengalir keluar darinya, menghantam sisi penjara es. Seluruh penjara es bergetar hebat, memicu gelombang badai es di dunia ini. Hancurkan untukku. Wajah Cu Kuangseng memerah saat dia berkata dengan keras. Sungai cahaya mengalir keluar lagi, dan bertabrakan langsung dengan penjara es. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan tercurah, menyebabkan retakan yang terlihat jelas meledak di penjara es. Melihat retakan itu, mata Master Sekte Tianu penuh dengan kesuraman. Kekuatan formasi cahaya matahari besar yang diaktifkan oleh bocah ini, dengan kekuatan fusinya sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Begitu dia mendapat ide ini, penjara es itu benar-benar runtuh, dan arus dingin yang mengamuk mulai mengamuk, mengubah langit dan bumi dalam radius 10.000 kaki menjadi lautan yang ganas. Dan pada saat penjara es meledak, Cu Kuangseng memuntahkan darah lagi, dan warna pucat di wajahnya menjadi lebih tebal. Formasi di bawah kakinya juga meledak karena kehabisan tenaga, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan sekarang? Tatapan dingin dan tajam pemimpin Sekte Tianu tertuju padanya saat dia mencibir. Cu Kuangseng menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya lagi dan menyeringai. Senyumnya penuh kegilaan. Kamu bisa datang dan mencoba untuk melihat. Apakah aku punya sarana untuk membunuh seekor anjing tua? Mendengar ini,
Master Sekte Tianu mendengus dingin lalu berkata, "Kamu adalah anak yang berlidah keras, dan kamu berani mengucapkan kata-kata sombong ketika kematianmu sudah dekat. Tekan." Dia menampar dengan telapak tangannya, dan udara dingin mengepul keluar, langsung menutupi seluruh ruangan dalam radius 10.000 kaki dari Cukuangseng. Saat berikutnya, udara dingin naik ke langit, dan pilar es raksasa setinggi ribuan kaki mengembun di sekitar Cukuangseng satu demi satu, mengelilinginya dengan erat. "Mari kita lihat bagaimana kamu bisa berjuang kali ini." Master Sekte Tianu melambaikan tangannya, dan tongkat Zen langsung terbang, melayang di atas penjara es yang baru terbentuk. Gelombang udara dingin yang menakjubkan menyapu dari sana, sekali lagi membentuk pertahanan yang kokoh di sekitar penjara es. "Ambillah!" Dia berteriak pelan, mengarahkan telapak tangannya ke penjara es dan mengguncangnya tiba-tiba. Udara dingin sebiru es menyebar, dan udara membeku setiap inci. Penjara es menyusut dengan cepat, mencoba menjebak Cukuangseng sepenuhnya di dalamnya. Ekspresi Cukuangseng langsung suram. Matanya berangsur-angsur memerah, dan kegilaan yang membuat jantung berdebar-debar memadat di matanya. Di bawah kulit dadanya, sepertinya ada sinar cahaya yang terkondensasi. Sinar cahaya ini diuraikan dan dihubungkan satu sama lain, membentuk semacam garis berputar yang aneh. Dan di tengah-tengah garis yang berputar tersebut, samar-samar terlihat sebuah benda misterius muncul. Setelah diidentifikasi dengan cermat, ternyata itu adalah kunci yang bersinar dengan kilauan kuno. Saat kunci memancarkan aura kuno ini muncul, aura menakutkan yang telah dibersihkan selama bertahun-tahun perlahan menyebar darinya. Di bagian langit dan bumi ini, seperti ada suara-suara kuno yang tak terhitung jumlahnya. Seperti raungan iblis, seperti nyanyian dewa, seperti suara pembunuhan yang menghancurkan langit dan bumi. Udara dingin yang terus-menerus masuk, tiba-tiba meledak tanpa suara saat bersentuhan dengan aura menakutkan itu. Apa itu? Ekspresi pemimpin Sekte Tianu tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, di bawah pengaruh aura menakutkan itu, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Seluruh tubuh Cukuangseng bergetar hebat, dan darah di tubuhnya berkuras dengan cepat pada saat ini. Dan kemudian diserap oleh kunci misterius itu. Lambat laun, aura yang meresap menjadi semakin menakutkan, menyebabkan penjara es yang menyusut dengan cepat menjadi stagnan. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Tianu terlihat terkejut. Dia mengarahkan telapak tangannya ke tongkat Zen lalu berteriak, "Tekan!" Tongkat es bergetar hebat, dan aliran es menderu keluar dari sana, terus-menerus mengalir ke dalam penjara es. Penjara es menyusut lagi, tetapi dengan kecepatan itu, penjara itu menjadi sangat lambat, seolah-olah terjebak dalam lumpur. Seluruh tubuh Cukuangseng diselimuti cahaya aneh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat penjara es di sekitarnya. Mata merahnya dipenuhi kegilaan. "Hari ini, saya akan membunuh anjing tua ini, meskipun saya harus membayar mahal." Setelah dia menyelesaikan pemikiran ini, aura menakutkan itu meletus lagi, membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia sedang menekan sesuatu yang mengerikan. Tetapi ketika Cukuangseng putus asa dan ingin menggunakan segala cara, cahaya merah darah tiba-tiba muncul di depan matanya. Setelah itu, dia melihat seluruh penjara es perlahan-lahan mencair, dan bahkan tongkat jiwa es menyusut dengan cepat. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir tercengang, memandang ke langit dengan takjub. "VR?" Cukuangseng tertegun sejenak, dan kemudian cahaya terang muncul dari matanya.
Kekuatan mengerikan yang awalnya gelisah di tubuhnya langsung menjadi tenang sedikit demi sedikit. Terima kasih.